Trans 7 kembali menjadi sorotan publik setelah menayangkan segmen dalam program Expose Uncensored pada 13 Oktober 2025 yang dianggap menyinggung Pondok Pesantren Lirboyo. Segmen tersebut memuat narasi dan klip yang direspons banyak pihak sebagai merendahkan tradisi penghormatan dalam kehidupan pesantren yang memicu kemarahan publik. Kan ternyata yang ngesot itulah yang kasih amplop. Netizen pun curiga nih bahwa bisa jadi inilah sebabnya sebagian kiai makin kaya raya. Mobilnya mewah hingga harga miliaran. Sarungnya aja pun merek termahal yang harganya berkisar antara 400 ribuan sampai 12 jutaan rupiah gitu deh. Reaksi terhadap tayangan itu datang deras dari alumni Lirboyo, pengasuh pondok, kiai, hingga masyarakat umum. Mereka mengkritik framing yang dianggap tidak berimbang, menggunakan bahasa provokatif, dan tergesa dalam menyimpulkan tanpa konteks memadai. Tagar boykot Trans 7 pun menggema di media sosial sebagai bentuk protes kolektif. Merespons tekanan publik, pihak Trans 7 mengeluarkan surat resmi permohonan maaf 14 Oktober 2025. Dalam surat tersebut, Trans 7 mengakui adanya keteledoran dalam proses penayangan serta menyatakan bahwa pihaknya menyesal atas dampak negatif yang ditimbulkan terhadap keluarga besar Lirboyo. Trans 7 juga berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan sensitivitas editorial untuk tayangan masa depan yang memuat unsur agama atau lembaga keagamaan. Trans 7 mengadakan mediasi dengan perwakilan Himpunan Alumni Santri Lirboyo di Jakarta. Dalam audiensi tersebut, Direktur Produksi Trans 7, Andi Chairil, menyatakan bahwa meskipun materi berasal dari production house eksternal, stasiun penyiaran tidak bisa lepas tanggung jawab. Ia menyampaikan permohonan maaf terbuka kepada santri dan menyatakan akan memberi sanksi atau evaluasi terhadap PH yang terlibat. Komisi Penyiaran Indonesia ditekan untuk bertindak tegas. DPR dari fraksi PKB mengecam keras tayangan tersebut sebagai bentuk penghinaan terhadap kiai dan pesantren, meminta agar program bermasalah dihentikan dan audit dilakukan terhadap Trans 7. Analisis yang muncul kemudian menunjukkan ketegangan klasik antara kebebasan media dan tanggung jawab etis. Media punya ruang untuk mengkritik, tetapi ketika membidik komunitas sensitif, terutama institusi keagamaan, harus dilengkapi verifikasi, narasi seimbang, dan pemahaman terhadap dinamika budaya mereka. Kasus ini menjadi pelajaran bahwa tayangan yang keliru atau insensitif bisa merusak kepercayaan publik dan reputasi media itu sendiri. Dalam perspektif pesantren dan santri, kejadian ini memicu pertanyaan bagaimana media menggambarkan kehidupan keagamaan tanpa menyudutkan, dan bagaimana lembaga pendidikan Islam menjaga citra dan kearifan tradisionalnya agar tidak disalahpahami. Sementara bagi Trans 7 dan stasiun televisi lainnya, momentum ini mendorong evaluasi internal, memperketat kontrol editorial, memperdalam pemahaman terhadap budaya keagamaan, dan menjalin komunikasi lebih baik dengan pihak lembaga terkait sebelum menayangkan materi sensitif.